Kamar ketujuh. Di tengah kota Semarang, berdiri sebuah penginapan tua yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Dulunya, tempat itu adalah persinggahan bagi para londo atau orang-orang Belanda yang datang ke Semarang untuk berdagang atau mengurus pemerintahan. Bangunannya megah, dengan pilar tinggi dan jendela yang besar. Tapi, sejak kemerdekaan, penginapan itu pun ditinggalkan. Perlahan menjadi bangunan kosong yang dibiarkan termakan usia begitu saja. Nisa dan Lia, mereka kakak beradik. Mereka sering bermain di sana saat masih kecil. Penginapan itu adalah tempat favorit bagi mereka. Ya, meskipun orang-orang sekitar menyebutnya angker. "Ayo kak, kita main di halaman aja," kata Lia setiap kali mereka ke sana. Akan tetapi, Nisa lebih suka menghabiskan waktunya di satu kamar. Tepatnya, kamar ketujuh setelah tangga. Kamar ini terletak di lantai 2 yang menghadap ke hutan kecil di belakang penginapan. "Di sini rasanya aku nggak sendiri," kata Nisa suatu hari sambil tersenyum kecil. Lia pun hanya menatapnya dengan bingung. Ketika mereka tumbuh dewasa, Lia pun mulai jarang pergi ke penginapan itu. Namun berbeda dengan Nisa, dia tetap setia datang ke sana. Ia bahkan sering membawa buku dan makanan ringan ke sana. Ia pun duduk lama di kamar ketujuh. Dia seperti sedang menunggu seseorang. "Kak, kenapa sih suka banget ke sana?" tanya Lia. "Ada seseorang di sana," jawab Nisa pelan. "Namanya Louis. Dia bilang dia dulu sering menginap di situ." Lia pun merinding mendengar jawaban kakaknya itu. Ia tahu penginapan itu kosong selama bertahun-tahun. Tidak mungkinlah ada orang di sana. "Mana mungkin kak, itu cuma hayalan kamu," balas Lia. Tetapi Nisa hanyalah tersenyum seolah tahu sesuatu yang Lia tak pahami. Suatu ketika, Pak Herman, ayah mereka, memutuskan menikahkan Nisa dengan anak sahabatnya, seorang pemuda yang baik dan soleh. Tapi, Nisa menolaknya mentah-mentah. "Kenapa nak? Orangnya baik, sopan, dan taat agama. Kamu pasti bahagia," bujuk Pak Herman. "Aku nggak bisa ya, aku udah punya calon," jawab Nisa dengan tenang. Pak Herman mendengar itu, ia pun mengerutkan dahinya. Lalu bertanya, "Siapa?" "Louis ya, dia tinggal di penginapan." Lagi-lagi Nisa menjawabnya dengan tenang. Pak Herman pun merasa ada yang tidak beres dengan putrinya itu. Ia bertanya ke Lia, tapi Lia hanya menggelengkan kepala. "Di sana nggak ada siapa-siapa ya. Kak Nisa tuh yang sering ngobrol sendirian di sana." Singkat cerita, ketika Louis semakin sering disebut-sebut, Nisa mulai bertingkah aneh. Suatu hari, tanpa pamit, Nisa menghilang dari rumah. Semua orang panik, termasuk Pak Herman. Lia pun langsung menduga kalau kakaknya itu pasti dia pergi ke penginapan itu. Akan tetapi, ketika Pak Herman menyusul ke sana, ia tidak menemukan siapapun di sana. Sepi. Penginapan itu kosong seperti biasanya. Tapi anehnya, di kamar ketujuh terdapat aroma harum melati yang tidak seharusnya ada di ruangan tua seperti itu. 2 hari kemudian, Nisa tiba-tiba pulang ke rumah. Wajahnya tenang, seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. "Kamu dari mana, nak?" tanya Pak Herman dengan cemas. "Nisa dari penginapan ya," jawabnya singkat. "Aku bertemu Louis, dan dia berjanji akan menikahi aku." Hal ini tidak hanya terjadi sekali 2 kali. Nisa kerap menghilang selama 2 hari. Dan seperti biasa, dia kembali pulang dengan kisahnya bersama Louis. Pak Herman semakin merasa ada yang tidak beres dengan putrinya. Dan akhirnya Pak Herman pun memutuskan agar Nisa segera dipinang oleh anak sahabatnya. Namun Nisa memberontak dan marah besar.
Ia kabur dari rumah dan menghilang cukup lama. Lagi-lagi keluarga Nisa sangat khawatir dan berusaha mencari Nisa kemana-mana. Namun, pencarian mereka tidak memiliki hasil yang pasti. Setelah seminggu berlalu, Pak Herman yang masih belum menyerah mencari anak gadisnya itu, akhirnya ia meminta bantuan kepada seorang dukun. Dengan dibantu oleh kerabatnya, ia dapat memanggil seorang dukun yang cukup hebat. Ya, cukup hebat di daerah itu untuk memeriksa keadaan Nisa dan penginapan itu. Dukun itu memejamkan mata di depan penginapan. Lalu, ia naik ke atas dan berhenti di kamar ketujuh setelah tangga. Ia menghela napas panjang. Anakmu sudah memilih jalannya, kata dukun itu secara tiba-tiba. Maksudnya apa? Tanya Pak Herman. Ada satu penghuni lama penginapan ini. Ia seorang laki-laki berbadan tinggi, tegap, besar, dan putih. Dia tidak lagi hidup di dunia kita, tapi rohnya tetap tinggal di sini, terperangkap dalam waktu. Dan sekarang anakmu ingin bersamanya. Mendengar itu, Pak Herman langsung memohon, meminta bantuan dukun itu untuk membawa Nisa kembali. Akan tetapi, dukun itu hanya menggelengkan kepala. Ini bukan kehendak saya, Pak. Ini tentang keinginan anakmu sendiri. Jika dia memilih untuk tinggal di sana, di dunia mereka, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata dukun itu. Singkatnya, beberapa bulan berlalu, Nisa tiba-tiba pulang. Wajahnya terlihat lebih cerah dan lebih bahagia. Ayah dan ibunya menangis, memeluknya erat, seakan tak mau melepaskannya lagi. Tolong jangan pergi lagi, nak, pinta Pak Herman dengan suara bergetar. Nisa pulang ke sini cuma sebentar ya, Bu. Aku ingin pamit dengan ayah dan ibu, kata Nisa lembut. Aku akan menikah dengan Louis. Tolong jangan cari aku lagi. Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian, biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan
Oke guys, jadi itu dia ceritanya. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian. Biar mereka sama-sama tahu kalau ada channel Creepy Story di sini. Dan yang paling penting, kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk memberikan asupan-asupan creepy buat kalian semuanya. Oke deh, sekali lagi makasih banget buat kalian yang udah mampir. See you next story. Wassalamualaikum dan